Shalom Bapak Ibu. Kayaknya saya yakin bisa lebih keras. Shalom. Haleluya. Oke Bapak Ibu, kita sudah masuk di bulan November, di minggu yang kedua. Artinya secara efektif kita hanya tinggal sekitar 6 minggu lagi Bapak Ibu ya. Ada di tahun 2022 ini. Saya percaya seberapa banyak Bapak Ibu yang tidak kerasa. Maksudnya itu kayak gak berasa tiba-tiba sudah bulan November dan gak berasa tiba-tiba pohon Natalnya mau dipasang lagi di rumah gitu ya. Seberapa banyak yang gak berasa Bapak Ibu? Oke, yang lainnya berarti berasa ya, wah lama banget gitu ya. Ini kenapa baru bulan November rasanya sudah 2 tahun hidup di rumah ini gitu ya. Mungkin ada yang berasa, ada yang enggak. Tapi kita tinggal, berarti tinggal 2 kali lagi gitu ya. Ada di 2 bulan lagi, 2 kali lagi perjamuan kudus gitu ya. Setelah itu kita akan meninggalkan tahun 2022. Hari ini saya mau sharing Bapak Ibu. Suatu mungkin topik yang tidak biasa gitu ya. Jadi butuh pemahaman dan butuh hadirat Tuhan untuk memahami apa yang akan kita bahas hari ini gitu ya. Waktu tahun 2014 Bapak Ibu, waktu mama kandung saya dipanggil sama Tuhan, gak berasa sudah berapa tahun? 8 tahun lebih ya. Jadi sudah 8 tahun lebih mungkin Bapak Ibu yang di tempat ini yang sudah menjadi jemaat yang setia belasan tahun mengenal mama saya gitu ya. Waktu mama saya dipanggil, saya tidak pernah memahami apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan keluarga saya. Saya percaya mungkin Bapak Ibu pernah mengalami itu ya. Mungkin waktu ditinggalkan sama orang dalam keadaan yang mendadak gitu ya. Karena mama saya itu dipanggil Tuhannya menurut saya sangat mendadak gitu ya. Padahal waktu berobat ke Singapura itu sudah beli tiket Universal Studio Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan ya, kenapa? Karena yakin abis di treatment pengobatan 2 hari 3 hari kemudian langsung bisa jalan-jalan ke Universal Studio. Sama beberapa keluarga gitu ya. Akhirnya dipanggil sama Tuhan dan di momen itu saya berkata sama Tuhan gini, Tuhan tuh gak masuk akal ya. Karena gak bisa masuk akal saya gitu ya. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang terjadi, apa impactnya ke depan, kenapa ini bisa terjadi, bagaimana hal ini bisa terjadi. Itu tuh semuanya gak masuk akal. Nah saya mau nanya sama Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu berpikir waktu ada di dalam mungkin satu kondisi, satu momentum, atau satu peristiwa, atau di dalam satu titik kehidupan Bapak Ibu. Jangan-jangan hari ini mungkin terjadi dan Bapak Ibu pernah bilang sama Tuhan gini, Tuhan ini kayaknya gak masuk akal. Belum masuk akal saya nih. Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan ini hari ini, itu tuh gak masuk akal. Nah hari ini kita mau bahas firman Tuhan, bicara kalau Bapak Ibu suka dengan judul khotbah, saya kasih tema adalah When God Doesn't Make Sense. Ketika Tuhan tidak masuk akal, gitu ya. Jadi Bapak Ibu catat, nah hari ini kita akan membahas soal itu. Dan yang saya percaya Bapak Ibu, dengan Tuhan panggil mama saya di usia muda dan secara mendadak bagi saya gitu ya. Itu mendatangkan kebaikan buat keluarga kami sampai dengan hari ini. Walaupun ada beberapa hal, ada beberapa pemikiran yang sampai dengan hari ini Bapak Ibu masih tidak masuk akal kami. Bapak Ibu pernah mengalami hal-hal seperti itu? Mungkin waktu kita bilang gini, Pak kenapa ya saya itu masih ketimpa masalah mulu gitu ya. Padahal saya mah rajin Pak. Doa pagi setiap hari Sabtu jam 5 saya gak pernah telat apalagi tidur. Selalu saya doa Pak, tapi kenapa hidup saya masih ada masalah ya gitu. Mungkin ada dari kita bilang, Pak kenapa ya saya tuh masih kelilit hutang. Padahal saya tuh rajin loh Pak bayar perpuluhan. Padahal saya selalu kasih persembahan. Kalau ada persembahan diakonia saya orang yang paling pertama kali inisiatif. Tapi kenapa saya masih kelilit hutang ya Pak gitu ya. Mungkin kita suka bilang, Pak kenapa ya Pak saya tuh udah berdoa sama Tuhan. Padahal saya selalu melakukan perintah Tuhan. Saya begini. Tapi kok saya malah diberikan cobaan ya Pak. Saya dikasih sakit penyakit, saya dikasih yang lain. Kenapa ya Pak usaha saya itu jadinya bangkrut Pak. Padahal saya udah berdoa, saya bayar pajaknya bener gitu ya. Udah konsultasi pajak sama Pak Robert gitu kan. Bayar pajaknya bener, semuanya bener. Tapi kenapa Pak usaha saya kok gak berhasil ya. Padahal saya gak curang-curang kayak model tetangga sebelah loh. Pak kenapa ya Pak saya tuh semuanya udah puji Tuhan baik. Tapi anak saya ini Pak susah banget diatur satu Pak. Malah mau pindah agama lagi gitu kan. Enggak, mungkin sering kali kita berpikir Bapak Ibu.
Kadang-kadang tuh Tuhan gak masuk akal dan tidak pernah bisa kita pikirkan apa yang Tuhan ingin lakukan dan terjadi dalam kehidupan kita. Seberapa banyak Bapak Ibu yang pernah mengalami itu? Yang pernah mengalami? Atau semuanya gini, wah pemikiran kita selalu sejalan dengan Tuhan gitu ya. Apa yang Tuhan pikirkan itu yang kita pikirkan. Terjadilah seperti di surga, di rumah kita seperti di surga gitu ya. Kalau itu terjadi puji Tuhan. Tapi saya pribadi sering kali merasakan bahwa apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya pribadi kadang-kadang gak masuk akal Bapak Ibu. Dan dipikir itu gak bisa kepikir. Buka Alkitab jawabannya rasanya tidak ada gitu kan. Tanya sama orang, tanya sama temen cool, tanya sama bapak rohani, tanya sama kakak rohani. Rasanya jawabannya tuh gak ada yang masuk akal. Sering kali saya merasakan hal-hal seperti itu. Nah, hari ini gitu ya, kita akan belajar 4 hal yang harus kita lakukan saat kita merasa bahwa Tuhan tidak masuk akal dalam kehidupan kita. Oke, kita akan belajar 4 hal. Saya akan bahas Bapak Ibu, satu cerita yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu dan sering dibahas, tapi kita akan kupas dari sudut pandang yang lain. Bapak Ibu ingat cerita tentang bagaimana Musa dan Yosua? Ingat ya Bapak Ibu ya? Musa itu dipercayakan Tuhan, Musa nih ya awalnya, Musa dipercayakan Tuhan untuk bawa bangsa Israel. Untuk keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, tapi belum keluar, Musa udah dipanggil sama Tuhan duluan, betul ya? Berapa banyak pasukan yang dibawa sama Musa? Kurang lebih Bapak Ibu ada 2 juta orang. Bapak Ibu 2 juta orang, dulu tuh belum ada WhatsApp. Jam 9 pagi ngumpul di lobi, gak ada ya? Bapak Ibu kebayang seberapa sulit dan seberapa challengingnya Musa saat itu memimpin bangsa Israel yang jumlahnya kurang lebih 2 juta orang. Saya gak tahu ya toa model kayak apa. Kan gak mungkin ada speaker TV audio seperti ini gitu ya. Tapi pokoknya challenging banget gitu ya. Tapi di ulangan ke-34, saya gak mau bahas tentang Musanya gitu ya. Di ulangan yang ke-34 bagaimana Musa di tanah Moab gitu ya, di Gunung Nebo itu dipanggil sama Tuhan dan di detik itu dia sudah tiada. Betul ya? Dan di Yosua pasal yang pertama Bapak Ibu. Kita tahu siapa penerusnya penerusnya Musa, yaitu Yosua. Yosua dipercayakan Tuhan, ditunjuk sama Tuhan untuk membawa dan melanjutkan gitu ya, pasukan bangsa Israel ini untuk keluar sampai ke tanah perjanjian. Setuju gak Bapak Ibu? Menurut saya gitu ya, bagi Yosua seorang yang masih muda, pengalamannya masih minim, tidak pernah melakukan atau diberikan perkenanan oleh Tuhan melakukan mujizat dengan tangannya sendiri. Belum pernah ya. Tapi sudah diberikan kepercayaan untuk bawa bangsa Israel yang sebegitu banyaknya. Yang kalau Bapak Ibu tahu ceritanya sebegitu bebalnya, betul ya. Sebegitu ngeselinnya, sebegitu ngeyelnya dibawa sama Yosua. Saya percaya itu satu hal yang tidak masuk akal bagi seorang yang namanya Yosua saat itu. Kenapa? Kenapa harus dia? Kenapa gak yang lain? Kenapa gak yang lebih tua-tua? Kenapa gak yang lebih senior yang punya pengalaman lebih banyak? Tapi Bapak Ibu, apa yang dilakukan sama Yosua? Coba kita baca Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai ke 2 dulu. Ini perintahnya Bapak Ibu ya. Yosua 1 ayat yang pertama dan yang kedua. Dikatakan seperti ini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi perintah pertamanya gitu ya, untuk seorang yang namanya Yosua itu simple tapi menyulitkan. Yaitu apa? Menyeberangi sungai Yordan. Katakan menyeberangi sungai Yordan. Kenapa ini harus diperintahkan Bapak Ibu? Nah, saya cerita sedikit. Waktu saya baca ini menurut saya begini. Kenapa sih nyebrang sungai aja pakai disuruh-suruh gitu ya? Pakai ada persiapannya di pasal-pasal berikutnya. Gara-gara cuma nyebrangin sungai Yordan. Apa itu sungai Yordan pada zaman itu? Bahkan sampai dengan zaman sekarang, sungai Yordan itu adalah batas wilayah suatu negara. Betul ya? Sampai dengan hari ini. Ada beberapa bagian sungai Yordan itu adalah batas suatu negara. Kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Israel, yang kita pergi sungai Yordan itu bukan batas negara. Tapi ada bagian sungai Yordan yang menjadi batas negara. Waktu tahun 2012 saya pergi ke Israel, saya pergi ke sungai Yordan 2 kali.
Ada yang batas negara yang lebar banget, ada yang hanya itu jadi tempat wisata gitu ya. Nah, kenapa ini jadi satu hal yang penting? Yang pertama adalah begini. Di Sungai Yordan, siapapun yang ada di dalam Sungai Yordan saat itu tuh tempatnya perkumpulan para perampok-perampok dari zaman ini. Jadi kenapa? Karena di Sungai Yordan gak ada hukumnya Bapak Ibu. Jadi siapapun bangsa yang lewat, kalau bangsa itu gak kuat, kalau persiapannya gak bagus, apa yang terjadi? Akan habis satu bangsa itu di Sungai Yordan. Kenapa? Karena hukumnya gak ada. Makanya jadi satu hal yang sangat-sangat krusial untuk bangsa Israel kalau mau keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, harus lewatin Sungai Yordan. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau ternyata segampang, misalkan gampang banget untuk keluar Sungai Yordan, apakah 40 tahun pernah keluar dari Sungai Yordan? Melewati Sungai Yordan? Di zamannya Musa? Belum ya Bapak Ibu ya? Iya gak? Artinya apa? Memang ini adalah satu titik yang krusial yang Tuhan izinkan terjadi lewat tangannya Yosua bahwa bangsa Israel lewatin Sungai Yordan. Yang mengerti katakan amin. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan Bapak Ibu, waktu kita merasa bahwa Tuhan tidak masuk akal, itu ada di ayat yang ke-6. Saya akan bacakan ayat ke-6 sampai yang ke-9 Bapak Ibu ya. Dikatakan apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini menjadi negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat ke-7 berkata seperti ini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Di ayat yang ke-8 berkata apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Di ayat yang ke-9 dikatakan apa? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau Bapak Ibu baca ayat ini Bapak Ibu, ini diulang-ulang gak? Diulang-ulang ya. Pasti saya percaya Bapak Ibu pernah dengar khotbah-khotbah berkata bahwa hal ini gitu ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Karena diulang sampai 3 kali. Dan saya mau katakan, yes emang ini adalah hal yang sangat penting. Diulang-ulang sampai 3 kali, gak ada jeda ayatnya, diulang-ulang sampai 3 kali. Artinya hal yang pertama yang Yosua harus yakin waktu mungkin pekerjaan Tuhan atau perintah Tuhan itu gak masuk akal dalam kehidupan Yosua adalah apa? Dia harus menguatkan dan meneguhkan hatinya. Menguatkan dan teguhkan hatinya itu dari apa? Ya dari segalanya. Karena Tuhan udah tahu bahwa perjalanan ke depan itu butuh kekuatan. Betul gak? Kalau kita ngomong sama teman kita Bapak Ibu ya, mungkin di Kul, di Komsel gitu ya. Kalau kita bilang gini, Pak kuat ya Pak. Artinya lagi masalah besar gak Bapak Ibu? Lagi masalah besar ya. Makanya sampai kita harus bilang apa? Pak kuat ya Pak. Teguh ya. Tuh kayaknya masalahnya lagi besar banget ya Bapak Ibu ya. Saya mau bilang bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu, itu tuh satu hal yang sangat-sangat penting. Kalau ngomong keteguhan hati itu artinya gak ada keraguan, betul gak Bapak Ibu? Makanya Tuhan sampaikan di sini sampai 3 kali untuk bilang sama Yosua bahwa lu tuh gak perlu ragu. Lu tuh harus tetap kuat. Bahkan ketika Tuhan tidak masuk akal kita. Setuju gak Bapak Ibu? Waktu kita bingung, waktu kita boleh kita berpikir boleh. Tapi percayalah kita harus tetap kuat, tetap meneguhkan hati kita, membuang segala keraguan itu. Kenapa? Karena Tuhan itu tahu apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Seringkali kita tuh gak tahu loh apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tapi saya mau bilang Tuhan itu adalah sosok pribadi yang selalu tahu yang terbaik untuk kehidupan kita. Artinya makanya kita harus kuatkan dan meneguhkan hati kita dari setiap apapun itu. Yang mengerti katakan amin. Itu yang pertama. Saya akan bahas secara cepat dan singkat apa poin kedua sampai poin yang keempat. Kita buka Yosua pasal yang ketiga. Yosua pasal yang ketiga ini adalah bagaimana peristiwa Yosua membawa bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan.
Jadi yang pertama yang harus saya lakukan apa? Sebelum siap-siap, sebelum ngapa-ngapain, dia harus meneguhkan, dia harus kuatkan hati dia bahwa yes, gue bisa. Yes, apa yang Tuhan ingin lakukan, apa yang Tuhan perintahkan itu pasti bisa terjadi. Walaupun terkesan gak masuk akal. Hal yang kedua yang dilakukan sama Yosua, waktu Tuhan tidak masuk akalnya Yosua, yang pertama adalah di ayat yang ketiga. Ini kita gak usah baca panjang, nanti Bapak Ibu boleh catat. Yosua pasal 3 Bapak Ibu baca di rumah dari ayat 1 sampai terakhir. Kita akan baca ayat yang ketiga. Ini adalah hal yang kedua yang dipersiapkan Yosua. Walaupun saat itu dia gak tahu mau ngapain, dia persiapkan hal yang ini. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Sama-sama katakan berangkat dan mengikuti. Jadi Yosua bilang sama seluruh bangsanya, dia bilang apa? Hey, kalau engkau lihat ada tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang dibawa sama suku Lewi gitu ya, kamu harus berangkat dan ikutin. Tabutnya ada berapa Bapak Ibu? 1 ya. Jadi siapapun yang lihat tabut itu lagi dibopong, lagi dibawa, harus ngapain? Pergi. Kalau ada ibu-ibu lagi masak motong kangkung saat itu nih, kan 2 juta orang ya, kebayang ya. 2 juta orang kan aktivitasnya beda-beda Bapak Ibu ya. Ada ibu-ibu lagi masak-masak gitu ya. Ketika dia lihat tabut perjanjian itu lewat, dia lanjutin masak apa enggak? Harusnya enggak ya. Dia harus berangkat dari tempat itu dan ikutin kemanapun itu pergi. Kalau ada yang lagi mandi, tiba-tiba ada suara bahwa tabut perjanjian udah pindah. Dia harus buru-buru pindah enggak? Dia harus buru-buru. Apapun yang dilakukan saat itu sama bangsa Israel, kalau lihat tabut perjanjian, dia harus berangkat dan mengikutinya. Bukan cuma berangkat ya Bapak Ibu ya, dan mengikutinya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dibilang apa? When you see the ark of the covenant of the Lord your God, you have to move out. Move out itu keluar dan and follow it. Follow it itu benar-benar mengikutinya ya. Bukan cuma ngeliatin, tapi harus dari jarak yang sangat dekat. Kalau di ayat yang keempatnya nanti Bapak Ibu baca, itu ada peraturannya. Berapa jaraknya. Artinya saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu sama-sama di tempat ini, sama-sama buat saya kita belajar bahwa poin yang kedua yang harus kita lakukan ketika Tuhan walaupun tidak masuk akal di dalam pikiran kita adalah kita tetap kejar hadirat Tuhan. Sama-sama katakan kejar hadirat Tuhan. Setuju gak Bapak Ibu? Yosua tuh memang bingung mau ngapain. Dia tuh gak ada persiapan fisik gitu ya, enggak ya. Dia gak nyiapin bangsanya suruh bawa apa segala macam, enggak. Yang dia tahu, hal yang harus dia siapkan, selain dia sudah kuatkan dan teguhkan hati dia, adalah bicara tentang hadirat Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita hari-hari ini bingung, kalau hari-hari ini kita mungkin galau, gak tahu apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, coba deh masuk hadirat Tuhan. Saya percaya di dalam hadirat Tuhan tuh ada kekuatan. Waktu kita bingung, kita mungkin sekedar, Pak saya gak bisa nyanyi lagu rohani Pak. Suara saya tuh kalau kuncinya di C, saya suaranya di A Pak gitu ya. Ini pokoknya segala macam. Tapi saya mau bilang hal yang simpel mungkin Bapak Ibu mau rasakan hadirat Tuhan. Bapak Ibu mungkin bisa putar YouTube gitu ya. Dengar lagu rohani, Bapak Ibu sambil nyanyi. Saya percaya hadirat Tuhan itu akan mengubahkan kehidupan setiap kita. Yosua aja tahu bahwa itu tuh penting banget Bapak Ibu. Yosua itu belajar ya Bapak Ibu ya, menurut saya. Yosua juga belajar dari sesepunya Musa gitu ya. Waktu zaman Musa, bangsa Israel itu apakah menghargai hadirat Tuhan? Bapak Ibu tahu ceritanya ya. Bagaimana waktu Musa naik ke atas gunung, yang dibawa pada bikin patung, pada pesta pora, melakukan hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Masih banyak lagi. Tapi Yosua tuh tahu bahwa hal yang dia harus siapkan di poin yang kedua ini, itu hadirat Tuhan. Karena bangsa Israel gak bisa keluar tanpa hadirat Tuhan. Bangsa Israel gak pernah bisa keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian tanpa hadirat Tuhan. Yuk mari kita kalau hari-hari ini Bapak Ibu mungkin kita berpikir bahwa Pak kenapa ya masalah saya itu memang saya udah pusing Pak. Dipikirin gak ada solusinya dan segala macam. Yuk sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Luangkan waktu kita untuk saat teduh. Luangkan waktu kita untuk kita baca Alkitab Bapak Ibu. Karena di situ kita bisa rasakan hadirat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Di ayat yang kelima, ini poin yang ketiga.
Tadi poin yang pertama, kuatkan dan teguhkan hati kita. Yang kedua apa? Masuk di dalam hadirat Tuhan. Ini yang ketiga, yang ada di ayat yang kelima. Sekali lagi ini bukan persiapan fisik yang dilakukan sama Yosua. Karena ketidakpahaman dan ketidakjelasan Yosua gitu ya. Dia bingung, yang dia persiapkan itu jelas banget Bapak Ibu. Tapi di hal ayat yang kelima. Dikatakan apa? Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi Yosua ngomong sama bangsanya, hei kuduskanlah dirimu. Sama-sama katakan kuduskanlah dirimu. Artinya Bapak Ibu, walaupun kita ngerasa bahwa mungkin kadangkali apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita gak masuk akal. Sulit kita pikirin, kita bingung Bapak Ibu. Kita harus tetap hidup kudus. Yang mengerti katakan yes. Kita belajar sama-sama untuk hidup kudus. Hidup kudus itu bukan cuma bicara tentang, oh iya Pak, saya gak selingkuh Pak. Bukan itu doang ya Bapak Ibu ya. Tapi hidup kudus itu apa? Dari apa yang kita pikirkan itu berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kita lihat itu berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang keluar dari mulut kita itu perkataan berkat. Setuju gak? Apa yang kita dengar, apa yang timbul dalam hati kita, kemana kaki kita melangkah, apa yang tangan kita lakukan, kemana tubuh kita pergi, itu harus sesuai dengan keinginan Allah. Itu baru yang namanya hidup kudus. Apa yang kita kerjakan di kantor kita, apakah itu perbuatan yang kudus atau enggak? Apa yang kita lakukan untuk kita bisa dapat klien? Apa yang kita lakukan di usaha kita? Apa yang kita lakukan di rumah, ibu rumah tangga? Apa yang mungkin kita lakukan di kuliah kita? Apa yang kita lakukan di sekolah kita? Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan atau enggak? Saya percaya Bapak Ibu, walaupun mungkin masih agak kurang jelas gitu ya. Wah Tuhan, saya tetap gak tahu nih apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan saya. Tapi kalau kita hidup kudus Bapak Ibu, percayalah. Artinya kalau kita tetap hidup kudus, tetap kejar hadirat Tuhan. Saya bisa pastikan bahwa di momen itu Bapak Ibu masih di dalam tracknya Tuhan. Setuju gak? Kan kalau orang yang gak tahu gitu ya Bapak Ibu ya, itu kan terkesan kita sedang menutup mata kita ini tertutup Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita tetap hadirat Tuhan, kita tetap hidup kudus, saya percaya walaupun rasanya bingung, tapi kita tetap di dalam tracknya Tuhan. Ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, walaupun kita gak mengerti. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Ketika kita gak ngerti, tapi kita lakukan karena kita hidup kudus dan kita terus punya hadirat Tuhan. Poin yang terakhir, ini ada di ayat yang ke-11 Bapak Ibu. Ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Yosua 3 ayat yang ke-15. Ini bicara tentang seperti ini, saya bacakan 3, 2, 1. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan. Dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan. Sungai Yordan itu sampai sebab meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Ayat yang ke-16 bilang apa? Dikatakan maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu yakni laut asin terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Ini peristiwa bagaimana akhirnya bangsa Israel bisa lewat sungai Yordan. Bapak Ibu kebayang gak? 2 juta orang bawa tabut, mungkin bawa perlengkapan dan segala macam. Kalau sungai itu nggak diapa-apain sama Tuhan, tidak ada mujizat Tuhan, saya percaya itu susah banget buat lewat sungai Yordan. Kebayang nggak Bapak Ibu? Bagaimana mereka bawa tabut perjanjian itu dan segala macamnya, kalau nggak ada campur tangan Tuhan, itu susah Bapak. Yang saya mau sampaikan, saya mau tanya dulu ke Bapak Ibu, apakah Yosua tahu bahwa air itu akan kering tiba-tiba? Di ayat 15-16 apakah Yosua tahu? Enggak tahu ya Bapak Ibu ya. Setuju gak pengetahuan dia itu sangat minim Bapak Ibu. Dia gak pernah punya pengalaman dari tangan dia atau dari hidup dia mengalami mujizat Tuhan, itu gak ada. Kalau dari Musa banyak yang mujizat Tuhan ya. Yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan bangsa Israel banyak. Ini nih first timer gitu ya.
Dia linglung, dia bingung. Tapi yang dia tahu perintah Tuhan apa? Seberangi sungai Yordan. Dia udah persiapan. Persiapannya yang tadi saya bilang ya. Sebenarnya persiapannya cuma 2. Hidup kudus sama hadirat Tuhan. Apa dia ada belajar berenang di sungai Yordan? Apa ada timnya dibilang gini, oke bikin formasi gitu ya. Bikin formasi yang paling kuat yang di depan apa segala macam. Di Alkitab nggak ada catat sama sekali Bapak Ibu. Betul? Yang dilakukan sama Yosua, yang dipersiapkan sama Yosua Bapak Ibu. Itu di ayat yang ke-15 menurut saya sangat menarik. Karena dikatakan apa? Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan. Dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya. Katakan mencelupkan kakinya. Artinya waktu diturunin kakinya, airnya masih ada gak? Ini bukan waktu menurunkan kakinya ya. Waktu mencelupkan kakinya. Saya boleh undang pemain keyboard dulu maju ke depan. Kalau dikatakan dengan definisi mencelupkan kakinya, saya bisa jamin 100% bahwa airnya masih ada. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, adakah ekspektasi aja ya, dari Yosua bahwa air itu akan kering? Ada gak? Gak ada ya. Karena apa? Karena yang bawa tabut perjanjian itu disuruh jalan aja. Airnya ada gak ada disuruh jalan gak? Disuruh jalan. Yang dia tahu cuma apa? Perintah Tuhan suruh dia melewati sungai Yordan. Yang menarik Bapak Ibu, saya mau bilang begini ya. Yosua ini, poin yang keempat, dia itu berserah dan melangkah dengan iman. Setuju gak? Kalau saya bilang Yosua berserah, dia berserah gak? Kalau saat itu dicelupin kakinya dan airnya masih ada, dia tetap jalan gak? Tetap jalan. Karena dia gak perlu mikir gini, oh Tuhan tuh bantunya pakai cara yang mana ya? Apa pakai cara A? Apa pakai cara B? Apa pakai cara C? Itu yang bukan dipikirin sama Yosua. Yang Yosua tahu gini, bagaimana Tuhan memimpin Musa. Bagaimana Tuhan menyertai Musa. Sama bahkan lebih hebat daripada itu Tuhan akan menyertai Yosua. Beda ceritanya sekali lagi Bapak Ibu. Musa waktu lewat laut, membelah laut bareng sama bangsa Israel lewat. Itu dibelah dulu baru dia jalan, betul gak? Dipukul, kalau saat itu dia gak kebelah, kemungkinan mereka lewat gak? Enggak ya. Nah, yang Yosua agak beda. Dia lewat dulu, baru airnya sebak sampai meluap, kering katanya. Sehingga bangsa Israel bisa lewat sungai Yordan dengan sangat mudah. Betul gak Bapak Ibu? Modalnya apa? Cuma hadirat Tuhan sama kekudusan. Gak ada yang lain yang dia persiapin ya. Modalnya cuma 2. Yosuanya kuatkan dan teguhkan hati. Bangsanya disuruh apa? Kejar hadirat Tuhan. Disuruh apa? Hidup kudus. Dia lewatin itu. Apa yang gak masuk akalnya Yosua. Yang tidak pernah terpikirkan sama sekali. Itu terjadi karena Yosua berserah dan melangkah dengan iman. Setuju Bapak Ibu? Jadi saya mau katakan sama Bapak Ibu begini. Kalau sering kali apa yang terjadi hari-hari ini itu gak masuk akal. Itu bukan masalah. Karena Yosua gitu ya. Orang yang begitu besar bawa bangsa Israel aja. Dia juga gak paham. Dia gak pernah nanya Tuhan. Tuhan caranya gimana? Dia gak peduli itu air kering. Atau tiba-tiba ada jembatan layang. Dia gak peduli itu, betul gak Bapak Ibu? Yang dia tahu tetap melangkah dengan iman. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah, hidup kudus, hadirat Tuhan dikejar, selesai. Kalau ngelihat ceritanya, enak didengar ya Bapak Ibu ya? Pasti enak. Tapi kalau kita alami sendiri, butuh perjuangan gak? Pasti butuh perjuangan. Karena kekristenan itu bukan bicara tentang hidup dengan mudah. Kekristenan itu hidup bersama dengan Tuhan. Setuju gak? Ada masalah, ada Tuhan. Waktu di masa yang enak ada Tuhan. Di setiap musim kehidupan kita itu pasti ada Tuhan. Itulah kekristenan. Bukan hidup dengan mudah, bukan hidup tanpa masalah, bukan hidup tanpa pergumulan, bukan itu. Tapi hidup kekristenan itu hidup bersama-sama dengan Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Walaupun kita gak paham Bapak Ibu, kita harus tetap sama-sama dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saya sedikit cerita Bapak Ibu, kalau saya boleh kesaksian. Saya itu orang yang kalau belajar sesuatu tentang firman Tuhan,
Saya harus alami dulu, baru saya berani maksudnya menyampaikan dengan sangat jelas gitu ya. Saya itu orang yang sering mungkin komplain sama Tuhan gini, ini Tuhan mah ada-ada aja. Gak bisa dipahamin sekarang gitu ya. Dulu saya tuh kalau berdoa sama Tuhan gini, Tuhan tuh jawab coba. Kalau Tuhan gak jawab, kalau Tuhan gak muncul gitu ya, saya gak akan jalan. Jadi gini, kalau Tuhan gak masuk akal dalam kehidupan saya gak mau. Kenapa? Karena dulu saya selalu berpikir gini, kasihilah Tuhan dengan segenap apa? Akal lebu nimbu. Betul gak? Artinya harus masuk akal saya. Kalau gak masuk akal saya gak mau melangkah. Percayalah. Mau Pak Totong pun yang bilang gitu ya. Bagi saya enggak. Harus masuk akal dulu. Karena Tuhan itu selalu harus ada di logika saya. Gitu ya. Tapi ketika saya jalani itu sebenarnya enggak benar Bapak Ibu. Betul enggak? Karena ketaatan itu bicara apa? Ketika kita enggak ngerti kita lakukan, itu yang namanya taat. Bukan ketika kita ngerti kita lakukan. Itu bukan taat menurut saya. Ketaatan Yosua dipilih dan ditunjuk sama Tuhan dan diberikan perintah, itu waktu dia gak ngerti tapi dia lakukan. Setuju gak Bapak Ibu? Makanya bisa Tuhan pakai sampai kalau Bapak Ibu baca terus yang bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yang bawa bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Itu bukan Musa, tapi siapa? Yosua. Itu yang membuat terjadi gitu. Beberapa di awal tahun ini Bapak Ibu ya, tadi kan saya bilang saya mau cerita ya. Jadi karena saya udah kerja cukup lama di perusahaan yang sebelumnya gitu ya. Saya rasa juga maksudnya kenapa pertimbangan saya harus keluar gitu ya. Karena rasanya karirnya udah gak bisa lagi gitu ya. Karena waktu saya kerja bos saya tuh udah ada di China Bapak Ibu. Maksudnya bosnya saya tuh udah report langsung ke China. Artinya saya udah gak bisa jadi bos lagi gitu ya. Ya karena ya udah kan orang dia yang udah di headquarter di sana gitu ya. Jadi saya rasa kayaknya harus saya pindah kerja cari yang mungkin punya karir lebih baik, punya benefit yang lebih baik. Manusiawi nggak Bapak Ibu? Manusiawi ya. Kan kita hidup terus bertumbuh gitu ya. Dan saya cari ditawarin beberapa kerjaan dan cari beberapa kerjaan. Ada beberapa perusahaan, saya tuh orangnya nggak suka interview Bapak Ibu. Nggak suka kayak perusahaan apa ngajak interview ketemu, kalau nggak jelas tuh saya nggak mau. Nah kalau jelas saya baru mau. Oh perusahaannya gede, perusahaannya bagus, jabatannya lumayan, gajinya ya pasti bagus gitu ya. Kalau nggak bagus ngapain dipindah gitu kan. Akhirnya saya coba-coba Bapak Ibu. Nah ada sampai dari beberapa perusahaan gitu ya. Ada satu yang bagi saya itu srek. Tahu srek nggak Bapak Ibu? Kayaknya udah deh gitu ya. Udah interview sampai 3 kali sama seluruh direkturnya gitu ya. Jadi 3 direkturnya sama ownernya udah interview. Udah nego gaji gitu ya. Udah tahu kerjaannya apa. Udah disuruh main ke kantornya. Buat lihat keadaan kantornya gitu ya. Udah dikasih kerjaan lagi Bapak Ibu. Bayangin ya. Jadi dia udah gini, ya udah kamu mulai pikirin ini ya gitu-gitu. Udah nego gaji, udah apa segala macam. Gajinya udah oke gitu ya. Puji Tuhan naiknya lumayan banyak gitu kan. Jadi saya langsung oke, ini jawaban dari Tuhan. Karena membesarkan anak butuh biaya, inilah jawaban dari Tuhan gitu kan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Udah telepon apa segala macam, udah tahu nih, udah mau keluar gitu ya. Saya tinggal nungguin surat sakti dari perusahaannya gitu ya. Udah gitu sampai 1 minggu, 2 minggu, itu gak ada kabar Bapak Ibu. Saya telepon ownernya, dia bilang oh iya bentar lagi diproses. Oke, nunggu 3 minggu, 4 minggu gak ada kabar. Udah gitu di situ saya berdoa sama Tuhan gak Bapak Ibu? Berdoa ya. Karena ini masalah, dia maunya cepat saya masuk, tapi kok gak ada kejelasan. Gajinya sih menarik gitu ya, udah ngebayangin bulan depan gajinya lebih gede gitu kan. Dan segala macam udah terbayang. Udah gitu akhirnya Bapak Ibu saya berpikir gini, ini bener dari Tuhan atau enggak ya? Karena harusnya kalau dari Tuhan kan udah beres ya. Udah gitu saya berdoa. Saya tuh kalau saya ada pikiran Bapak Ibu, saya susah tidur percayalah. Saya bilang sama istri saya, Vel gimana ya Vel ya? Ini tuh dari Tuhan apa enggak ya? Ntar takutnya salah tapi gimana gitu ya. Udah gitu saya bilang, saya sih udah yakin. Gak usah pakai mikir, pokoknya ini udah yakin gitu ya. Dan segala macamnya sudah dipikir. Sampai 1 bulan lebih Bapak Ibu.
Akhirnya saya memutuskan gini, kayaknya udah bukan dari Tuhan deh ini. Udah gak ada jawaban, gak jelas gitu ya. Udah gitu sampai itu akhirnya saya mulai komplain sama istri saya gini. Udah capek-capek, interview berkali-kali. Iya dong, harus cuti berkali-kali. Tahu-tahu begini, ini Tuhan mah aneh-aneh aja ya. Ada aja gitu maksudnya. Orang mah kan kalau emang saya gak disuruh pindah kerja gak usah dikasih, betul gak Bapak Ibu? Daripada buang waktu berhari-hari cuti, mikir, udah dikasih kerjaan lagi gitu ya. Udah nego gaji, udah minta selip gaji, udah minta ini apa segala macam, udah oke. Tahu-tahu gak jadi. Saya bilang nih, Tuhan mah bercanda, udah saya males saya bilang. Mendingan ya udah di sini aja lah, saya bilang gitu ya. Udah gitu akhirnya ya Felis cuma bilang begini, ya itu mungkin ada sesuatu rencana Tuhan lah katanya. Kalau gak dikasih artinya tetap bersyukur gitu ya. Gajinya jadi tetap nih Bapak Ibu ya, bulan depannya tetap gak naik gitu kan. Karena gak jadi pindah kerja. Dan kemudian berseling beberapa bulan Bapak Ibu. Di bulan Agustus kemarin, ini perusahaan gede ya, saya gak mungkin pindah kalau gak perusahaan besar. Perusahaan startup besar, punya belasan juta dolar dari investor, perusahaannya gede makanya saya mau pindah. Di bulan Agustus kemarin, perusahaannya tutup Bapak Ibu. Bangkrut. Baru di situ saya bilang apa? Tuhan, kamsya ya. Iya enggak? Waktu dulu, awal tahun, saya komplain gak sama Tuhan? Ini padahal udah keren banget nih kalau jabatannya di perusahaan yang ini nih Tuhan. Gitu kan? Jabatannya udah keren, perusahaannya keren, baru dapat investasi belasan juta dolar dari luar. Ini kayaknya lebih keren gitu ya. Waktu saya ngerasa Tuhan gak masuk akal saya Bapak Ibu. Itu belum tentu salah. Dan saya percaya gak pernah salah. Karena apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Itu ada sesuatu yang jauh lebih baik akan terjadi. Bapak Ibu kebayang kalau misalkan ternyata saya join di perusahaan itu. Bulan Agustus perusahaannya tutup. Walaupun kata Felis bercanda gini. Enggak lah kalau ada anak Tuhan di situ jadi gak tutup katanya perusahaannya. Kan gak gitu juga ya Bapak Ibu ya. Kalau saya ada di situ dan perusahaannya tutup. Pusing gak Bapak Ibu? Ada sih tabungan buat makan sedikit. Tapi nyari kerjaan pusing gak zaman sekarang? Pusing ya? Saya berdoa. Walaupun rasanya gak enak ketika gak ngerti tapi dipaksa sama Tuhan masuk tracknya Tuhan. Tapi ternyata ujungnya lebih baik gak? Lebih baik. Itulah di beberapa bulan ini saya belajar. Ketika Tuhan gak masuk akal. Kita harus tetap apa? Masuk hadirat Tuhan. Hidup kudus, berserah dan melangkah dengan iman. Gak ada jawaban yang lain. Karena yakinlah kedepannya itu pasti akan mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Yang mengerti katakan amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya berdoa firman Tuhan yang mungkin ada yang bilang ini mikir atau ternyata oh ini simple firmannya. Biarlah firman Tuhan ini bisa memberkati setiap kita. Saya mau bilang kalau saya boleh memberikan sedikit kata-kata buat Bapak Ibu ya. Kalau hari-hari ini kita menganggap Tuhan gak masuk akal. Bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan paksa kita buat masuk tracknya Tuhan. Terakhir sebelum kita berdoa dan masuk perjamuan kudus. Kebetulan kemarin itu Father's Day ya. Buat bapak-bapak selamat hari ayah gitu ya. Yang di sini yang bapak-bapak boleh angkat tangan? Ya, udah kelihatan lah mukanya udah senior ya. Selamat hari ayah buat bapak-bapak di seluruh GBI AKR gitu ya. Bapak-bapak saya mau nanya sama bapak-bapak di tempat ini. Ngurus anak susah atau susah banget? Saya ngasih pilihan cuma 2 deh, gak ada yang gampang. Kenapa? Karena bagi saya ngurus anak belum 2 tahun aja bagi saya itu susah banget. Gitu ya, butuh perjuangan gitu ya. Kalau bapak-bapak waktu mungkin anak-anaknya udah ada yang kuliah, udah ada yang kerja gitu ya. Tapi mungkin masih ada yang keluarga-keluarga baru masih punya baby gitu ya. Mungkin anaknya lari-lari dan segala macam. Bapak-bapak selalu kasih yang terbaik buat anaknya enggak? Ini saya ngomong ke bapak-bapak dulu ya, ibu-ibu jadi pendengar dulu lah ya. Bapak-bapak selalu kasih yang terbaik? Iya dong, pasti ya. Saya mau tanya bapak-bapak. Kalau anaknya nih udah dikasih tahu tapi bengal gitu ya. Udah dikasih tahu tapi tambeng gitu ya. Misalkan nih anaknya umur 4 tahun gitu ya. Dia lari-lari udah dikasih tahu tuh
kalau ke sono tuh nyebur jurang gitu ya. Udah gitu dia tetap mau nyebur jurang. Bapak-bapak tangkep apa biar gini, udah tambeng nyebur jurang deh. Yang mana? Tangkep dong. Mau anaknya bilang teriak-teriak, nangis-nangis, tetap ditangkap gak? Tetap ditangkap ya. Kalau udah dikasih tahu, dibentak sedikit, di suaranya dikerasin, tetap gak denger. Pilihan terakhirnya apa? Jangan dibilang diikat ya. Ntar kita disergap sama kaseto ini ya. Kalau udah dikasih tahu dengan suara yang keras, tetap gak denger. Suaranya jadi teriak, betul gak? Saya kalau manggil gini, Zack jangan. Zack jangan. Zakaria gitu ya. Kan bapak-bapak juga begitu ya biasanya ya, ibu-ibu juga gitu kan. Kalau udah teriak dengan nada oktav tertinggi dia gak denger, biasanya kita tarik tangannya, betul gak? Sini. Kadang-kadang bapak ibu kalau ditarik tangannya, apa langsung mau? Enggak ya. Dia bisa begini-begini, dia bisa begini-begini, betul gak? Dia tetap mau pergi ke tujuannya dia yang dia pikir itu lebih baik daripada papanya kasih tahu. Betul gak? Dia suka begini-begini, suka-suka dia aja gitu ya. Nah ada cara terakhir. Kalau udah dikasih tahu gak denger, dipegang tangannya gak denger. Cara terakhir diapain? Dipegang, diangkat. Waktu diangkat nangis gak pasti? Nangis ya, jejoetan nangisnya. Udah gitu baru kita pindahin ke arah yang bener. Setuju gak caranya begitu? Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan ini punya cara model kayak begitu. Kalau kita udah dikasih tahu, kita gak denger. Dikasih lebih jelas lagi suaranya, lebih keras lagi, masih gak denger Bapak Ibu. Ada sedikit paksaan ditarik dong tangannya. Betul gak? Waktu ditarik-tarik, apakah happy kita? Kan ini kita kayak anak kecil ini ya. Apa kita happy? Nggak happy ya. Nangis-nangis, jejoetan, ngerasanya nggak nyaman. Tapi ada cara terakhir Tuhan apa? Kalau udah bengal, Tuhan tuh nggak mungkin biarin kita tetap jatuh. Setuju nggak? Dia akan angkat kita. Suka nggak suka, mau nggak mau. Perhatikan, ngerti nggak ngerti, tetap dibawa. Betul nggak? Itu Tuhan. Kenapa Tuhan tetap angkat kita? Kenapa Tuhan tetap arahin kita ke arah yang benar walaupun kita nggak ngerti dan kita males sama Tuhan? Karena Tuhan sayang sama kita. Karena Dia yang paling tahu yang terbaik buat kita. Makanya Dia harus paksa di keadaan yang nggak nyaman, di otak yang belum mudeng, tetap dipaksa sama Tuhan karena Tuhan tuh sayang sama kita. Cuma itu jawabannya. Jadi kalau hari ini setiap kita bingung dan nggak ngerti, kabar baiknya apa? Tuhan sayang sama kita. Bahkan ketika kita gak ngerti, Tuhan tetap paksa kita ada di jalur itu. Karena Dia tahu jalur itu jalur yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saya boleh undang pemain musik, WL Singer maju ke depan. Kita akan persiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus Bapak Ibu. Yuk mari kita nyanyikan satu lagu. Biar ini jadi doa kita Bapak Ibu. Biar saya berdoa firman ini melekat dan bertumbuh dalam kehidupan kita. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai
di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, musim akan selalu berganti. nyanyikan lagu ini dengan iman setiap kita. Kasih Tuhan tetap Merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupanmu. tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin ya Tuhan, Kau memberkati setiap Ku kami. yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Mari taruh tangan kita di dada. Katakan, Tuhan Kau selalu menolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Yes, Lord. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya mau katakan sama Bapak Ibu di tempat ini, bukan kewajiban kita untuk mengerti 100% apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kewajiban kita yang jelas adalah kita masuk dalam hadirat Tuhan, tetap hidup kudus, tetap ikuti Tuhan, melangkah dengan iman. Kalau hari-hari ini kita mungkin berpikir, Tuhan Engkau gak masuk akal kami ya Tuhan. Satu hal yang saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu, Tuhan tetap sayang sama kita. Tuhan kasih yang terbaik buat kita. Dia Allah yang sangat-sangat peduli keluargamu, pekerjaanmu, pergumulanmu, kesehatanmu sekalipun. Dia Allah yang sangat-sangat selalu menolong kita Bapak Ibu. Jamah kami ya Tuhan, jamah kami ya Tuhan. Kami butuh pertolongan Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Lihat tangan anak-anak-Mu yang terangkat ya Tuhan. Kami butuh Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Kasih kami kekuatan yang baru, kasih hati yang kuat, kasih kaki yang kuat ya Tuhan. Jamah kami ya Tuhan, jamah kami. Kau yang lihat setiap tetesan air mata kami ya Tuhan. Di tengah ketidakmengertian kami mau bilang sama Tuhan, Kau Allah satu-satunya yang kami punya. Kau Allah satu-satunya ya Tuhan yang kami andalkan. Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kasih kami kekuatan ya Tuhan. Satu persatu ya Tuhan, kasih kami kekuatan yang baru. Tuhan
Tuhan selalu menolongku. Katakan dengan lembut Bapak Ibu. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Kau Allah kami ya Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yuk sembah dia Bapak Ibu, sembah dia. Biar sebelum kita masuk perjamuan kudus kita, yuk kita angkat hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, layakan kami sehidangan dengan Engkau ya Tuhan. Layakan kami terima perjamuan kudus ini ya Tuhan. Mungkin kalau kita diingatkan ada satu pelanggaran kita, yuk minta ampun sama Tuhan. Setiap dosa yang kita lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, yuk minta ampun sama Tuhan hari ini. Biar kita masuk perjamuan dengan cara yang benar. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Pikiran kami yang kotor, yang najis, yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, perbuatan kami yang gak berkenan. Mari Bapak Ibu, Tuhan mau memberkati kita sebelum kita masuk perjamuan kudus ini. Kita introspeksi diri kita, jangan simpan dosa. Mari kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Jamah kami ya Tuhan, jamah kami ya Tuhan. Kami mau masuk perjamuan kudus kami dengan hati yang penuh ucapan syukur ya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan roti. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Mari kita angkat roti kita tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan anggur kita angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur, jangan ada yang diam. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Kau baik ya Tuhan, Kau baik ya Tuhan. Kami sudah terima kekuatan yang baru. Kami terima pengurapan yang baru. Kami terima minyak yang baru. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Yes, Tuhanku. Lord. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi. Mari kita angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan kemuliaan buat Tuhan, sorakan haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, hari ini kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami terima pengurapan yang baru. Kami terima semangat yang baru, api yang baru ya Tuhan. Biar ya Tuhan keluar dari tempat ini ya Tuhan. Meskipun mungkin kami belum mengerti, tapi kami tetap berserah, kami tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati setiap jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka yang berbeban berat Tuhan Yesus angkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang menantikan jawaban doa Tuhan Yesus jawab doa mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang besar. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Dalam satu nama Allah yang hidup kami sudah berdoa dan ucap syukur. Mari kita semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.